Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Dr. Bejo Sustrisno MPD selaku Ketua RTA. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat malam kepada yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan dan Bapak Ibu panelis serta Bapak Ibu calon dan Bapak Ibu dari elemen masyarakat yang telah hadir pada hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam. Selamat datang di uji publik pada seleksi Satuan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Kampus Tiba IC Jakarta. Perkenalkan, saya Yuliani Veres, mahasiswa Tiba IC Jakarta, menjadi MC uji publik pada hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat terlibat dalam momen bersejarah ini. Kampus Tiba IC Jakarta mendukung kehidupan bermasyarakat yang lebih baik, terutama pada proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam lingkungan Kampus Tiba IC Jakarta. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara uji publik calon panitia seleksi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan PPKS di lingkungan Tiba IC Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah opening dan pembacaan rangkaian kegiatan yang saat ini sedang berlangsung. Acara pembacaan doa. Acara ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himnes Tiba IC Jakarta. Acara yang keempat adalah sambutan oleh Ketua Tiba IC Jakarta. Acara yang kelima adalah paparan materi isu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Acara yang keenam adalah sesi presentasi yang akan dipimpin oleh Bapak Sutrisno selaku moderator. Acara ketujuh yaitu sesi pertanyaan dari panelis 1 atau observer luar kepada Capensel. Yang ke-8 adalah seksi pertanyaan dari panelis kedua atau observer internal kepada Capensel, dan yang ke-9 adalah sesi pertanyaan dari peserta, dan acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara uji publik pada hari ini, sekiranya kita dapat bersama-sama puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan hidayahnya kita dapat hadir pada acara hari ini tanpa kurang suatu apapun. Sekarang doa restunya untuk kelancaran berlangsungnya acara pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, silahkan. Doa selesai. Bapak Ibu, sesaat lagi kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan himnes Tiba IC Jakarta. Kepada Bapak Ibu hadirin, kami undang untuk menyesuaikan di tempat masing-masing. Untuk iringan kami persilahkan kepada Bapak Mukhlas Fasik. Silahkan Bapak. Tanah airku dan tumpah darahku, katakanlah aku berdiri dari tanduk ibu, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita Indonesia hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, Indonesia
Raya Merdeka, Merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya Merdeka, Merdeka tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya Merdeka, Merdeka, Indonesia Raya. Majulah terus alma materku, sekolah tinggi bahasa asing isi masa depan bangsa Indonesia berdiri dengan cepat dengan Baik, terima kasih Kak Sulfasik. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih untuk membuka acara uji publik pada malam ini. Izinkan saya mengundang Bapak Dr. Bejo Sutrisno MPW Kampus IPS Jakarta untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Bapak Dr. Bejo Sutrisno MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yuliani Fares ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen, staf tenaga kependidikan, juga mahasiswa STIBA ASI Jakarta, dan para Capansel ya, calon panitia seleksi, serta para panelis. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah bergabung di ruang Zoom dalam rangka uji publik calon panitia seleksi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS di lingkungan kampus. Perlu kami sampaikan bahwa keberadaan Satgas PPKS ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi dalam mengimplementasikan nilai anti kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di kampus Sekolah Tinggi Bahasa Asing ASI Jakarta. Seperti kita ketahui bahwa kekerasan seksual memberikan dampak bukan hanya pada kesehatan fisik, ya, tetapi juga pada kesehatan psikis, sosial, dan ekonomi baik pada level individu, keluarga, bahkan masyarakat. Untuk itulah Kemenristek Dikti melalui Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS memberikan perlindungan kepada warga kampus untuk bisa menjalankan aktivitas pendidikan dengan aman dan nyaman. Dasar dari pembentukan PPKS tertuang dalam pasal 19 Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS yang salah satunya bahwa dalam butir itu, di dalamnya bahwa perguruan tinggi yang tidak melakukan penanganan kekerasan seksual dapat dikenai sanksi administrasi. Ya, apa sanksi tersebut? Bisa berupa penghentian bantuan pemerintah beasiswa seperti KIP ya, tidak mendapatkan jatah, atau penurunan peringkat akreditasi. Artinya tidak main-main sanksi dari pemerintah ya, apabila ada kampus yang tidak menjalankan Satgas PPKS tersebut. Semoga kegiatan uji publik ini pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar untuk bisa terpilihnya calon panitia seleksi Satgas PPKS. Untuk itu, selamat menjalankan uji publik. Dengan ini kegiatan uji publik resmi kami buka.
Selanjutnya saya silakan kembali kepada MC. Baik, terima kasih Bapak Sutikno MPD atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki acara utama yaitu pemaparan materi dari 3 calon seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terpilih kampus di BSI Jakarta yang telah lulus pelatihan dan seleksi yang telah diselenggarakan oleh Prakter Kemendikbud yang telah lulus pelatihan dan seleksi yang kembali bahwa tujuannya dari kegiatan uji publik ini membuka ruang dan kesempatan bagi para calon panitia, seleksi dan Capansel dalam menerima aspirasi publik dan berbagai elemen masyarakat dan menginspirasi pemikiran juga pembuktian bahwa para Capansel yang terpilih tidak pernah terlibat dalam kasus kekerasan seksual. Selanjutnya acara ini akan saya serah kurator uji publik yaitu Bapak Dr. Bejo Sutrisno MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih ya. Baik Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa ya, semua yang hadir pada uji publik ini, izinkan saya memoderatori ya kegiatan uji publik ini. Ya, ada 3 calon panitia seleksi atau 3 Capansel yang akan mempresentasikan ya atau memaparkan secara singkat tentang PPKS. Nah, setelah ketiga Capansel tersebut ya menyampaikan pemaparannya, akan dilanjut sesi tanya jawab oleh 2 panelis ya. Itu yang pertama, panelis pertama adalah Ibu Dr. Audi Yundayani MPD ya, sebagai panelis luar, dan yang kedua adalah Bapak Mangatar Sitohang MPD selaku panelis internal. Dan juga beberapa dosen atau mahasiswa dipersilakan jika nantinya ingin ikut menanyakan terkait dengan PPKS yang telah disampaikan oleh ketiga Capansel. Untuk itu saya persilahkan penyaji pertama mempersilahkan slide-nya yaitu Bapak Muklasil Fasi MPD. Untuk Bapak Muklasil MPD kami persilahkan menyampaikan pemaparannya waktu 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Bejo Sutrisno MPD selaku Ketua Stiba IC Jakarta, dan yang kami hormati para tamu undangan, panelis dari luar maupun dari internal. Terima kasih atas kehadiran dalam kegiatan uji publik ya, panitia seleksi, calon panitia seleksi PPKS Stiba IC Jakarta. Nama saya Muhlasul Fasih, saya Ketua Prodi dan juga sekaligus diminta untuk menjadi pimpinan di pansel ini. Pengalaman terkait saya adalah mempelajari modul tertahan ya dan penanganan kekerasan seksual dari Kementerian Dikbud ya, Pendidikan Tinggi Dikti, dan pernah juga menjadi listener bagi yang mengalami kekerasan seksual. Dan beberapa hal yang ingin kami sampaikan ya terkait dengan adanya landasan hukum yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum masuk ke kekerasan seksual tersebut. Sampaikan adalah adanya pendidikan tinggi, saya yakin akan sangat penting sekali dalam pencegahan terkait dengan kekerasan seksual. Beberapa landasan yang sudah ada ya, pasal 31 ayat 3 ya, dan lain sebagainya, dan banyak lagi yang sangat mendukung terkait penanggahan kekerasan seksual tersebut. Dari undang-undang tersebut muncullah suatu banyak prinsip ya penyelenggaraan pendidikan. Dari penyelenggaraan pendidikan tersebut kita pun harus ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh kita semuanya, yaitu prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan. Ketika keadilan itu sudah ada, insya Allah akan sedikit berkurang tuh tingkat tindak kekerasan ya dan lain sebagainya. Dan juga untuk tindak diskriminatif ya, ini tidak akan ada gitu apabila prinsip-prinsip untuk
menghilangkan diskriminasi yang ada di perguruan tinggi, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan dan nilai kultural dan kemajemukan. Jika itu prinsip penyelenggaraan pendidikan itu dipenuhi oleh kita, saya yakin kita akan dapat ya mendapatkan hal yang terbaik untuk warga Jakarta, khususnya dalam penanganan dan juga pencegahan terkait kekerasan seksual. Bagaimana peran strategis pendidikan tinggi ya? Peran strategis seperti yang sampai prinsip tersebut akan ada banyak peran strategisnya. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan pengetahuan dan teknologi ya, dan juga menerapkan nilai kemanusiaan yang ada di eh, lingkungan kampus khususnya ya, dan juga bagaimana pemberdayaan sebagai kita untuk berkelanjutkan hidup yang lebih baik dan lebih baik. Dari pembudayaan tadi muncullah budaya akademik ya. Budaya akademik itu ya kita dengan harapkan menghormati hak asasi secara umum gitu ya, dan juga untuk yang perempuan ya kita juga menghargai ya, dan juga bagaimana kelompok disabilitas yang rentan tersebut. Kita juga harus menumbuhkan budaya akademik tersebut saling menghargai seluruhnya gitu. Dan juga untuk standar perilaku etik gitu, itu kita juga sampaikan juga dengan pemahaman perilaku etik yang diberikan dari pihak kampus TIBAISI Jakarta kepada seluruh warganya, saya yakin akan sangat membantu ya kepada semua kalangan dalam penanganan ataupun pencegahan kekerasan seksual yang ada di kampus khususnya, dan juga tingkat diskriminasinya gitu. Apabila itu semua sudah dilaksanakan, pemahaman itu sebagai awal dari landasan hukum, prinsip, dan peran strategis mengetahui peran tinggi, saya yakin akan lebih memudahkan kita ya sebagai pansel dalam memilih satgas, ataupun satgasnya nanti di kemudian hari sudah memahami tersebut, saya yakin akan bisa melaksanakan landasan hukum itu dengan baik dan benar. Nah, bagaimana kita memahami kekerasan ya, kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi ya, banyak harus kita sampaikan di sini terkait dengan adanya kekerasan yang diawali dari diskriminasi gitu ya. Nah, diskriminasi gitu ya. Terus muncul ketimpangan antara laki dan perempuan, jadinya adanya tingkat kekerasan. Ya, amit-amit ya, tidak ini mungkin kita berharap tidak ada lah kekerasan seksual di lingkungan kampus TIBAISI Jakarta. Bagaimana lapisan kerentanan ya atau ya karakteristiknya seperti apa? Dalam bentuk kekerasan ada bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan juga kekerasan psikologis gitu ya. Dan juga dalam kekerasan ada masuk ranahnya untuk diri sendiri, antar perilaku, antar kelompok. Itu pun kita harus mengetahui tipologi tersebut. Kalau diri sendiri biasanya nanti akan kekerasan ke diri sendiri bisa upaya untuk bunuh diri, mungkin adanya diskriminasi dari pihak dosen dan lain sebagainya, atau melukai diri sendiri gitu ya, karena mungkin temannya tidak mengajak bergabung bersama dan lain sebagainya, akhirnya dia melukai diri sendiri. Dan antar individu ya biasanya tidak adanya hal yang mungkin di dalam keluarga tidak pas gitu ya, akhirnya atau mungkin di komunitas kecil di kampus yang tidak pas, akhirnya muncullah satu kekerasan, bisa fisik, bisa psikologis, ataupun bisa secara seksual pun muncul ya antar individu. Dan antar kelompok pun bisa masuk dalam poin fisik apabila terkait dengan kelompok politik atau diskusi-diskusi kecil terkait dengan kemajuan kampus tersebut. Kita nggak menutup kemungkinan akan ada gesek-gesekan secara fisik ataupun secara mungkin tidak terlihat gitu ya. Dengan kita memahami ini, saya berharap nanti Capansel akan jeli dalam memilih satgas-satgas yang tepat sesuai kebutuhan Jakarta. Dan bagaimana memunculkan keadilan kesetaraan dalam ruang lingkup pendidikan tersebut ya, keadilan memang harus kita junjung dari awal gitu. Keadilan dan juga harus adanya kesetaraan. Mungkin kita tahu keadilan adalah semua kita pengen mau melihat dari sisi sudut pandang ini bagaimana semuanya bisa melihat semuanya. Yang satu bisa melihat, yang satu tidak bisa melihat. Itu tidak adanya keadilan.
tapi adanya kesetaraan dan berkeadilan. Seumpama kita mau pengen melihat bola gitu atau kesalahan gitu, ada satu tidak bisa menyentuh di situ akan bahaya bagi Satgas kita sendiri gitu. Makanya kita berharap adanya kesetaraan tersebut adalah bagaimana kita dapatkan kesempatan tersebut kepada teman-teman atau para satgasnya nanti yang akan terpilih dari pansel tersebut untuk bisa mengetahui bagaimana menumbuhkan kesetaraan dan keadilan di lingkungan kampus sebagai salah satu akses ya atau suatu kesempatan yang harus didapatkan oleh warga kampus TIBAISI Jakarta. Dan prinsip-prinsip kesetaraan tersebut bagi masyarakat bernegara itu tertuang dalam sila Pancasila ya, sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan keadilan-keadilan tersebut ya kita pun juga mengalir atau mengucur deras di lingkungan TIBAISI Jakarta. Mungkin kita ada sedikit suatu pemahaman gitu ya. Apakah fasilitas wajib belajar itu keadilan dan kesetaraan? Tidak, itu semuanya keadilan, tidak ada kesetaraan. Kesetaraan tersebut ketika tidak ada kebijakan, ya itu tidak ada kesetaraan. Ketika ada kebijakan, berarti sudah berkeadilan atau sudah setara dan juga berkeadilan. Ada nilai keadilan. Dan kita juga harus mengerti ya bagaimana kita sebagai profil pelajar Pancasila gitu. Kita harus memberikan pemahaman-pemahaman kepada mahasiswa kita harus menjadi pelajar Pancasila. Apa pelajar Pancasila tersebut? Ya beriman, bertakwa, ya, berkebinekaan global, bergotong royong, nalar kritis, mandiri. Ketika semua aspek tersebut ada, insya Allah kekerasan seksual atau kekerasan secara psikologis dan lain sebagainya di TIBAISI Jakarta akan ya otomatis. Ketika sudah kebentuk karakter mahasiswanya dan juga dari pihak dosen dan sivitas akademika TIBAISI Jakarta memahami belajar Pancasila tersebut. Dan juga bagaimana definisi ya, definisi atau bentuk kekerasan seksual tersebut dan bagaimana juga cara penanganan dan lain sebagainya. Kita harus memahami terlebih dahulu ya hal-hal yang terpenting ya terkait dengan kekerasan seksual tersebut. Satu, ya, pertama, memahamilah definisinya. Jangan sampai kekerasan itu seperti apa, informasi dari kekerasan itu sendiri gitu. Mungkin pernah saya tangkap gitu ya terkait dengan apa definisi kekerasan seksual itu perbuatan merendahkan, hina, melecehkan, atau menyerang tubuh dari seseorang atau lain sebagainya ya, bisa tangan dan lain sebagainya, atau fungsi reproduksi karena ketimpangan relasi kuasa atau gender. Ketimpangan relasi karena ada superior dan inferiornya di situ. Berakibat pada penderitaan secara psikis, masuk mengganggu kesehatan seseorang tersebut. Jangankan kita mengucapkan suatu kata itu berdampak pada suatu psikis seseorang itu menjadi kekerasan. Ya. Bagaimana dengan bentuk kekerasan seksual? Kekerasan seksual mencakup tindakan verbal, non fisik ya, baik itu fisik atau non fisik, teknologi informasi. Banyak sekali teknologi informasi menguak ya, banyak sekali kekerasan. Mungkin ada contoh nih di koran seumpama gitu ya, pernah dari redaksi Suara Mahasiswa daur ulang konten cantik kampus gitu. Jadi foto-foto mahasiswa-mahasiswa didaur ulang, diupload. Nah, itu kan ada hal yang kurang pas di situ. Saya kira si pelaku tersebut bagaimana menjadi pembelajar atau pelajar Pancasila tersebut gitu ya. Mungkin pernah juga terlihat dalam suatu informasi contoh, dalam suatu berita, ada wanita mandi di kampus dan diganjar 10 penjara. Dari contoh-contoh itulah terdapat adanya hal yang tidak pantas, tidak elok Pancasila tersebut. Bagaimana kita sebagai peran dan tanggung jawabnya gitu. Dalam kasus kekerasan seksual, umumnya pelaku memiliki posisi yang dominan kan dengan korban.
dominan dan korban, berarti adanya relasi antar mahasiswa dengan mahasiswa, atau relasi-relasi yang lain, antar mahasiswa dengan kakak adik tingkat, gitu ya, atau setara satu semester, gitu, atau dengan relasi mahasiswa dan dosen, ataupun juga ada relasi dengan dosen atau asisten dosen dengan mahasiswanya. Banyaknya relasi tersebut akan juga termunculkan, ya, kita muncul dipaksa. Apakah ini kita bagaimana menguatkan karakter pelajar Pancasila tersebut? Dengan adanya relasi-relasi tersebut, kami harapkan saling mengawasi, saling menjaga, saling mengingatkan supaya tidak termunculkan adanya kekerasan, baik itu secara fisik, verbal, dan lain sebagainya. Banyak contoh-contoh gitu ya, yang kami tangkap gitu ya, jerat hukum bagi dosen yang mencabuli mahasiswa itu 6. Itu dapat ada berita seperti itu, berarti kan menandakan adanya celah dari kampus tersebut, atau abai, atau mungkin kecolongan gitu ya. Adanya kegiatan panitia seleksi tersebut, dan nanti akan juga secara berkelanjutan akan kami munculkan atau kami seleksi dari tiba isi Jakarta, kami harapkan sedikit berkurang ataupun tidak ada, ataupun sebagai pencegahan terkait dengan uji publik ini, ada kegiatan pemilihan satgas yang tepat dan sesuai. Mungkin itu dari saya, Bapak Moderator, paparan terkait dengan beberapa hal yang penting terkait dengan kekerasan seksual. Kami berikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mukhlas MPD ya yang telah memaparkan tentang pengalaman terkait kekerasan seksual dan juga hal penting terkait kekerasan seksual ya, cukup luas dan cukup lugas ya. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk Capansel kedua yaitu Bapak Abdul Muhid Murtado MPD. Kami persilakan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bapak Sutisno MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas ini. Saya izin untuk menyampaikan atau memaparkan. Yang pertama adalah terkait pengalaman, yaitu sebelum kegiatan ini berlangsung mempelajari tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, yaitu materi yang didapatkan dari, dan di sini ada 2 materi terkait dalam hal tersebut, ya, terutama pada topik 4 dan topik kelima. Topik 4 yaitu memahami dampak dari kekerasan seksual itu sendiri, lalu topik kelima menjadi agen perubahan. Dari pengalaman apa yang saya pelajari di dalam materi tersebut, yang pertama adalah bagaimana kita sebagai keluar dari kampus Sekolah Tinggi Bahasa Asing IC Jakarta memahami dampak apa yang akan muncul dari sebuah seksual. Jadi tidak hanya tadi disebutkan oleh Pak Muklas misalkan kejadian-kejadian ya, tapi kita juga benar memahami definisi dan bentuk-bentuk paksaannya. Jadi definisi dan bentuk paksaan itu sendiri yang secara umum ya, bisa disampaikan tindakan memang sangat bertentangan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu sesuatu yang tidak diinginkan sehingga disebut dengan paksaan. Dan bagaimana bentuk paksaannya akan bermacam-macam. Tentu dalam hal ini bisa saja dalam bentuk kekuatan fisik misalnya, atau tindakan-tindakan lain yang bentuknya adalah intimidasi, mengancam dan sebagainya, atau juga bahkan sesuatu yang
jauh lebih parah lagi, misalnya dengan memberikan sesuatu kepada korban dengan cara memberikan misalkan atau sesuatu yang membuat orang tersebut tidak sadar sehingga terjadi suatu paksaan yang disebut dengan bentuk paksaan. Nah, lalu bagaimana kita memahami reaksi tubuh terhadap trauma? Pasti orang yang telah pengalaman tersebut tentu saja dia akan mengalami sebuah trauma. Jadi trauma itu tidak hanya sesuatu yang timbul bencana. Misalkan kemarin ada Gunung Merapi yang meletus, lalu banyak pendaki yang berhasil selamat dan beberapa korban. Nah, mungkin beberapa pendaki yang selamat mengalami trauma, tetapi ternyata tidak hanya dalam bentuk bencana. Jadi bisa saja begitu, ya, misalkan seperti tadi mengalami kekerasan atau mengalami ketidakadilan sosial, lalu terlibat konflik. Nah, itu juga bisa disebut dengan sesuatu yang efek trauma. Gitu. Lalu bagaimana reaksi tubuhnya? Biasanya seseorang tersebut akan membuat suatu memori atau ingatan, sehingga ketika sesuatu itu terjadi, membuat sesuatu yang seperti urutan ingatannya itu teringat kembali dalam hal tersebut. Yang kedua bisa saja dalam bentuk jadi mudah terpengaruh, ya, mudah emosi, mungkin tidak sabar, ya, atau mungkin beberapa kali juga mungkin hendak di luar kontrol gitu, ya, jadi bad tempered dan sebagainya. Lalu ada juga dalam bentuk respon fisik, ya, misalkan seperti sesuatu yang terjadi menyalahkan diri sendiri gitu, ya, jadi blaming, jadi mungkin depresi, ya, atau sering menyalahkan diri sendiri, ya, atau seperti bisa saja terjadi pada diri sendiri. Nah, apa peran kita? Yaitu merespon untuk mendukung korban. Tentu saja ada cara-cara lakukan ketika kita ingin mendukung korban, ya, karena mendukung korban ini adalah salah satu perwujudan juga dari profil di mana kita adalah satu keluarga besar yang saling membantu, di mana di negara kita pun di Indonesia kegiatan gotong royong selalu kerjasama ini kan harus selalu ditingkatkan dan dibangun untuk mendapatkan sesuatu hal yang benar-benar kita inginkan. Yang pertama adalah ketika reaksi dari korban itu adalah mungkin merasa malu dan bersalah, sehingga ketika kita ingin mendukung, ya, kita bisa saja mungkin menyampaikan lebih awal, ya, agar kita membuat satu katakan tuntutan cerita. Jadi kita tidak langsung serta-merta mendengarkan cerita yang asli dari memang korban, tapi kita bisa cari tahu lebih detail seperti apa. Jadi sehingga ketika rasa takut dan bersalah itu muncul, kita harus meyakinkan bahwa hal tersebut adalah hal yang sudah sesuai. Lalu kita juga bisa merespon dengan, biasanya korban tersebut merasa dengan pembalasan, gitu. Jadi respon korban ini bisa juga seperti itu. Lalu kita bisa menawarkan informasi yang terpercaya, gitu, sumber dukungan. Misalkan kalau di kampus kita saat ini sudah ada Satgas misalkan pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual, misalnya seperti, hingga mahasiswa atau korban-korban lainnya, katakan bisa juga staf atau dosen atau asisten dan sebagainya, ini yakin dengan apa yang kita
Nah, berikutnya adalah menjadi agen perubahan. Agen perubahan dalam hal ini adalah berperan sangat penting karena kita sebagai salah satu keluarga dari Stiba IC akan menjadi sebuah agen penanganan dan pencegahan kekerasan seksual tersebut. Jadi bagaimana kita selalu mendorong dan juga menginformasikan juga menjadi agen perubahan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan tersebut. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Misalnya kita bisa melakukan kegiatan yang dalam bentuknya, misalnya wewenangnya yaitu memanggil dan meminta keterangan dari korban, saksi, terlaping, ahli, ya dan sebagainya. Lalu bisa juga membantu meminta bantuan dari pimpinan tertinggi, mungkin seperti saksi dan sebagainya. Lalu juga melaksanakan konsultasi terkait penanganannya seperti apa. Dan setelah itu juga termasuk melakukan kerjasama. Jadi yang terpenting di sini adalah prinsip untuk membantu korban. Di dalam membantu korban, kita harus mendapatkan yang namanya person korban. Jadi biasanya informasi tersebut adalah jaminan ya untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil proses penanganan kasus itu adalah berdasarkan kebutuhan dari seorang korban. Maka dari itu kita harus bisa meyakinkan atau kita juga harus bisakan kepada mungkin korban karena korban tadi misalkan trauma, malu, dia merasa dirinya bersalah dan sebagainya. Nah, ini kita harus bisa menyampaikan hal tersebut. Lalu kita juga tidak boleh menyalahkan korban. Ya, artinya dalam hal ini jangan sampai kita blaming ya. Kita mujizat dalam hal ini cukup mendengarkan tanpa menghakimi dan kita bisa mengembalikan lagi semua keputusannya terhadap korban. Lalu yang ketiga adalah strategi merespon tindakan kekerasan seksual. Jadi biasanya strategi yang dilakukan yaitu pertama langsung ya atau direct ditindak langsung. Jadi kita misalkan sebagai contoh mengalami kegiatan atau kekerasan tersebut, kita bisa langsung mengatakan bahwa hal ini salah ya. Jadi kita langsung. Yang kedua adalah dialihkan perhatiannya. Berarti di sini adalah kita misalnya ketika ada seseorang yang mungkin mengalami tersebut, kita bisa mengalihkan perhatian. Bisa jadi situasinya adalah mungkin kita tidak berada di lingkungan yang kita kenal, kita tidak mengenal juga orang-orang, maka kita bisa mengalihkan perhatian. Nah, mengalihkan perhatian bisa dengan beberapa kegiatan, misalnya bisa dengan atau hal-hal lain. Lalu yang berikutnya bisa juga mendelegasikan tanggung jawab ke orang sekitar, yaitu dengan misalkan katakan lebih lemah dibandingkan dengan pelaku, maka kita bisa melakukan sesuatu yaitu mendelegasikan. Karena mungkin kita tidak bisa melakukan karena kita tidak dapat posisinya yaitu lebih lemah di situ. Yang berikutnya adalah yang keempat adalah tindakan untuk delay. Ditunda berarti kita mencoba untuk mengambil satu tindakan pada saat itu terjadi sehingga kejadian tersebut tidak langsung, tapi kita tahu mungkin ada sesuatu yang dapat terjadi sehingga kita bisa mencegah dan juga bisa lebih antisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin terhadap kekerasan seksual tersebut. Yang berikutnya adalah dokumentasi. Jadi ketika ada sesuatu, kita bisa saja merekam, tetapi yang paling penting adalah menyebarkan tanpa persetujuan korban. Karena tindakan itu
bisa saja berdampak pada kerentanan bagi korban. Sehingga korban dapat juga misalkan merasa mungkin lebih malu dan sebagainya, dan bisa mendapatkan serangan balik ya, dilaporkan misalkan dengan undang-undang ITE gitu ya, misalkan seperti, karena buktinya belum jelas, sehingga harus diperjelas dokumentasinya itu, sehingga kita akan mendapatkan bukti yang otentik, yang lengkap, yang jelas, runtut, sampai memang adanya. Lalu ada sumber dukungan terpercaya. Sumber dukungan terpercaya ini adalah sebenarnya informasi yang bisa kita untuk membantu korban dalam mengambil suatu tindakan atas kekerasan seksual yang dialaminya. Misalnya konseling ya, atau dalam bentuk misalnya rohani ya, kalau misalkan dalam situasi ceramah dan sebagainya, atau dalam bentuk hukum. Bisa juga jika dalam hal ini kami misalkan di sini dalam bentuk satgas ya, kita memberikan rujukan kepada korban sehingga mereka bisa mendapat. Lalu ada juga inisiatif pencegahan. Ya, inisiatif pencegahan di sini banyak sekali caranya ya. Jadi di dalam materi tersebutkan ada beberapa contoh dari beberapa negara yang mencoba untuk membuat suatu tindakan pencegahan. Jadi bagaimana kita atau pihak dari kampus Sekolah Tinggi Bahasa Asing IC Jakarta ini tidak hanya dosen, staf, mahasiswa dan mahasiswa lainnya itu sama-sama merespon baik ya, bagaimana kita merespon sebuah kegiatan ini sehingga tindakan kekerasan itu bisa ditanggulangi atau bahkan dibuat untuk tidak terjadi ya, artinya dibuat supaya tidak terjadi dalam kegiatan atau lingkungan kita. Mungkin itu beberapa yang bisa kami sampaikan terkait dari beberapa topik pembahasan dampak kekerasan seksual, bagaimana tadi menjadi sebuah agen perubahan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Sutrisno MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Muhid Noto MPD ya atas pemaparannya terkait dengan bagaimana kita memahami dampak kekerasan seksual dan juga menjadi agen suatu perubahan. Baik, kita memasuki ke pada tahapan ketiga. Kami panggil Ibu Tia Rasmisan MPD. Silakan Ibu Tia. Baik, terima kasih Bapak Bejo. Perkenalkan, nama saya Dia Rasmisari. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait kekerasan seksual. Untuk pengalaman saya terkait kekerasan seksual ini, yang pertama tentu saja telah mempelajari modul tentang pencegahan dan kekerasan seksual dari itu sendiri. Kemudian saya tidak pernah terlibat dalam tindak kekerasan seksual di kampus maupun di luar kampus. Pernah mengalami kekerasan seksual verbal tapi bukan di kampus Ciba IC Jakarta. Nah, ada beberapa hal penting yang terkait kekerasan seksual ini yang ingin saya sampaikan, yaitu merangkum dari poin pertama sampai ketiga, itu mekanisme penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian langkah-langkahnya dan alur mekanismenya. Sudah sedikit disinggung tadi oleh kedua pembicara sebelumnya, namun saya akan sedikit merangkum kembali bagaimana sih menangani gitu ya ketika ada tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus kita, khususnya Sekolah Tinggi Bahasa Asing Jakarta. Baik, untuk mekanisme penanganan lingkungan perguruan tinggi itu sebenarnya
jumlah kasus ini terkenal dengan namanya dark number ya, terjadi tapi tidak dilaporkan, karena penyebabnya angka gelap kasus ini banyak, terutama karena keengganan korban untuk lapor. Nah, pada kasus kekerasan seksual, keengganan korban untuk mengungkapkan peristiwa yang menimpa dirinya dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, bisa saja korban kekerasan seksual merasa malu atas perlakuan yang ia alami. Karena memang banyak ya para kita, kalau misalnya ada kejadian kekerasan seksual, justru yang dipersalahkan adalah korbannya atas kekerasan yang kemudian ketiadaan aturan atau mekanisme yang jelas, sehingga korban yang tidak tahu secara pasti apa yang harus dilakukan, mana harus lapor, dan prosedur-prosedur yang harus ditempuh. Ada juga yang ketiga, faktornya adalah ketidakpercayaan korban bahwa sistem yang berlaku akan mampu menyelesaikan permasalahannya atau memberikan penanganan yang memadai. Kemudian korban dari posisinya yang sebagai korban kekerasan seksual, atau korban menganggap pengalamannya bukan hal yang serius sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Dan faktor yang terakhir adalah mereka takut atau khawatir akan resiko yang harus dihadapi jika kasus ini terungkap. Nah, jadi kalau ada seseorang melaporkan kepada kita bahwa ia telah mengalami atau mengetahui atau bahkan melihat kekerasan seksual, selalu ingatkan pelapor bahwa ia tidak sendirian. Ingatlah bahwa ia melapor karena ia berhak membela hak asasinya atau hak asasi yang telah dilanggar oleh pelaku kekerasan seksual. Nah, langkah-langkah penanganan ini yang pertama, sebelum melakukan pelaporan ada beberapa langkah pra-pelaporan, yaitu pertama, dewasa yang dipercaya oleh korban tentu saja. Dia menuliskan kronologi kejadian dan menyimpannya di tempat aman. Jika kasus kekerasan yang terjadi di proses pelaporan, maka perlu adanya pertama pendampingan, perlindungan, kemudian pengenaan sanksi administratif, dan pemberian korban. Nah, kegiatan pendampingan ini sendiri, korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, didik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Pendampingan ini bisa berupa konseling, layanan kesehatan hukum, advokasi, dan atau bimbingan sosial dan rohani. Dalam hal ini korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas. Pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Kemudian pendampingan dilakukan berdasarkan persetujuan korban atau saksi. Jika tidak memungkinkan bagi korban untuk memberikan, tujuan dapat diberikan oleh orang tua wali atau korban atau pendamping. Kemudian ada pengenaan sanksi administratif ringan sampai sedang sampai yang berat. Sanksi administratif ini diberikan kepada pelaku tentu saja ya, korban terkait kekerasan, dan pengenaan sanksi ini ditetapkan dengan keputusan pemimpin perguruan tinggi berdasarkan rekomendasi satuan tugas. Sanksinya yang ringan teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Kemudian yang kedua, sanksi administratif sedang berupa pemberhentian dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan atau pengurangan hak sebagai mahasiswa, seperti misalnya penundaan mengikuti perkuliahan, cabutan beasiswa lainnya. Nah, yang terakhir adalah sanksi administratif berat, yaitu berupa pemberhentian tetap, baik itu sebagai mahasiswa atau pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidikan atau warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian untuk mekanisme penanganan kasus oleh Satgas, pertama yaitu penerimaan laporan. Nah, tahapannya pelaporan kekerasan seksual dilakukan oleh korban dan atau saksi pelapor. Kemudian pelapor disampaikan melalui bisa lewat telepon, pesan singkat elektronik, surat elektronik, atau halaman resmi milik perguruan tinggi. Kemudian dilakukannya tahap pemeriksaan ini, Satgas melakukan pemeriksaan atas laporan kekerasan seksual. Kemudian pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau dokumen yang terkait dengan kekerasan seksual. Nah, pemeriksaan dilakukan terhadap korban, saksi, dan atau terlapor.
dalam hal korban, saksi, dan atau terlapor merupakan penyandang maka Satgas menyediakan pendamping disabilitas, dan pemenuhan akomodasi yang layak. Dan pemeriksaan ini dilakukan secara tertutup. Dan paling lama 30 hari kerja. Hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Selama pemeriksaan berlangsung, pemimpin perguruan tinggi dapat memberhentikan sementara hak terlapor yang berstatus sebagai mahasiswa atau hak pekerjaan terlapor yang berstatus sebagai pendidik, tenaga pendidikan, dan warga kampus. Nah, tahap penyusunan kesimpulan dan rekomendasinya yang perlu dilakukan adalah dalam hal terbukti adanya kekerasan seksual. Kesimpulan paling sedikit memuat uraian pertama identitas pelaku, bentuk kekerasan korban, dan perlindungan korban. Namun dalam hal tidak terbukti adanya kekerasan seksual, kesimpulan paling sedikit memuat uraian identitas terlapor, dugaan kekerasan seksual pemaksaan, dan pernyataan tidak terbukti adanya kekerasan seksual. Nah, rekomendasi dalam hal terbukti adanya kekerasan seksual paling sedikit memuat usulan, korban, sanksi kepada pelaku, dan tindakan pencegahan keberulangan. Kemudian tahap pemulihan. Nah, Satgas memfasilitasi pemulihan terhadap korban dan bentuk fasilitas pelaksanaan pemulihan korban selama jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi. Dan adanya kerjasama dengan pihak terkait dalam pemulihan korban. Seperti pemberitahuan perguruan tinggi bahwa selama masa pemulihan bagi korban yang berstatus sebagai mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi. Kemudian selama masa korban yang berstatus sebagai pendidik atau tenaga kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan korban yang berstatus sebagai mahasiswa yang mengalami akademik memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari pendidik. Kemudian pemantauan proses pemulihan korban dan perkembangan kondisi korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan pemulihan korban. Nah, pemberian fasilitasi pemulihan korban dilakukan dengan persetujuan korban tentunya. Dalam hal terlapor tidak terbukti seksual, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada pemimpin perguruan tinggi untuk melakukan pemulihan nama baik terlapor. Dan kemudian pemulihan nama baik terlapor dengan keputusan pemimpin perguruan tinggi. Lalu ada tahapan pencegahan keberulangan. Berikutnya meliputi penguatan tata kelola budaya komunitas dan meliputi perbaikan persentase muatan atau substansi materi ajar, metodologi pembelajaran, dan kompetensi pendidik. Peningkatan tata kelola paling sedikit meliputi perbaikan perusahaan dan pelaksanaan kebijakan perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dan penguatan budaya komunitas meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kemudian Satgas membantu pemimpin perguruan tinggi melakukan tindakan pencegahan keberulangan kekerasan seksual. Dan terakhir, ketentuan lebih lanjut mekanisme ini serta mekanisme kerja Satgas diatur oleh pemimpin perguruan tinggi. Kemudian poin-poin tentang menciptakan lingkungan kampus, ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan. Itu pertama pencegahan. Yang pertama adanya kesadaran dan pendidikan, memastikan pendidikan tentang kesetaraan gender, bahasanya tentang kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender, dan pentingnya lingkungan yang aman dilakukan secara teratur kepada seluruh komunitas kampus. Ini sudah masuk materi 7, yaitu tentang pencegahan kekerasan terhadap kesetaraan gender. Kemudian kebijakan yang jelas, yaitu membuat kebijakan yang tegas terhadap kekerasan berbasis gender. Pelaporan yang mudah diakses oleh semua pihak di kampus. Yang terakhir, penguatan dukungan mental dan emosional, seperti menyediakan layanan dukungan, konseling, dan sumber daya lainnya bagi para korban dan mereka yang terkena dampak kekerasan berbasis gender tersebut. Setelah adanya pencegahan, tentu harus adanya penanganan jika memang setelah terjadi kekerasan berbasis gender ini. Yang pertama, prosedur pelaporan yang efektif, lalu penegakan kebijakan, yaitu melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap laporan tersebut, sanksi yang sesuai kepada pelaku sesuai dengan kebijakan kampus.
Kolaborasi yang terakhir adalah kolaborasi dengan pihak eksternal. Bisa saja perguruan tinggi bermitra dengan lembaga organisasi seperti kepolisian atau LSM yang fokus pada isu-isu kekerasan berbasis gender untuk mendukung penanganan kasus yang lebih kompleks. Nah, melalui kombinasi pencegahan dan penanganan yang komprehensif ini, institusi pendidikan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua anggota komunitas. Demikian Bapak Moderator, hal-hal yang perlu saya sampaikan dalam bagian topik ke-6. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama, terima kasih juga atas pemaparannya dari Ibu Dia Resmisari MPD ya. Ya, akhirnya ketiga Capansel ya sudah menyampaikan pemaparannya terkait pengalaman, penanganan dan juga berbagai solusi dan yang lainnya. Ini saatnya untuk para panelis memberikan pandangannya ya, baik pertanyaan, saran atau yang lainnya. Yang pertama kami persilahkan panelis dari Ibu Dr. Audi Yundayani MPD untuk dapat memberikan wawasan dan pertanyaan kepada setiap Capansel. Silakan Ibu Audi. Baik, terima kasih Pak Dr. Bejo Sutrisno MPD untuk kesempatannya. Jadi awali dengan memberikan apresiasi luar biasa untuk pemaparan 3 kandidat Satgas yang diajukan oleh Stiba IC. Ini merupakan pemaparan yang sangat baik. Saya yakin akan memberikan dampak yang luar biasa, khususnya terkait dengan hubungan yang akan terjadi antara sesama masyarakat dalam lingkungan kampus. Saya akan memulai dengan kandidat Satgas pertama, Bapak Muklasul Fasik MPD. Apakah Bapak bisa mendengar suara saya, Pak Muklas? Iya, Bu, terdengar suaranya, Bu. Baik. Apa kabar Pak Muklas? Semoga Alhamdulillah baik baik, dan Ibu masih Dokter. semangat ya Pak Muklas ya. Baik. Alhamdulillah. Pak Muklas, dan tadi Bapak sampaikan, saya tertarik dengan konsep tentang ketimpangan relasi kuasa, Bapak. Ya, jadi saya mendapatkan itu dari paparan yang tadi Bapak sampaikan. Fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa ketimpangan relasi kuasa itu biasanya, ya, stereotip yang terjadi adalah antara laki-laki dan perempuan itu selalu menjadi korbannya. Kecenderungannya seperti itu. Atau dosen dan mahasiswa, di mana biasanya konon katanya mahasiswa yang selalu menyerang. Pertanyaan saya, bagaimana jika yang terjadi adalah sebaliknya? Jika misalnya perempuan yang menjadi pelaku kekerasan seksual, begitu ya, jadi korbannya adalah laki-laki, atau mahasiswa yang menjadi pelaku dan korbannya adalah dosen. Itu yang kedua ini adalah saya pikir masih ada hubungannya dengan pertanyaan pertama saya. Tadi Bapak juga menyampaikan tentang konsep terkait dengan interaksi. Jadi Bapak sampaikan bahwa kekerasan seksual di kampus, baik yang terjadi secara verbal ataupun non-verbal itu salah satunya diakibatkan oleh interaksi. Dalam konteks interaksi, bagaimana menurut pandangan Pak Muklas terhadap yang terjadi antar sivitas akademika di Stiba IC? Apakah sudah ada atau sudah dipahami sebuah standar perilaku seluruh warga masyarakatnya? Apakah pertanyaan saya bisa dipahami, Pak Muklas? Sudah, Ibu Audi. Baik, silahkan, Mbak. Oke, kami ucapkan terima kasih Ibu Dr. Audi Yundani atas pertanyaan untuk lebih menekan atau menjelaskan kembali ya, kan lebih detail terkait dengan relasi. Apakah mungkin akan ada keterbalikan posisi ya tadi terkait inferior relasi tersebut ya dari atas ke bawah. Bagaimana kalau ini korbannya malah yang atas karena support dari penetrasi yang bawah gitu ya. Dan itu semua mungkin gitu ya. Pada dasarnya hal yang ada di sini ini kita awali dengan bagaimana memunculkan karakteristik atau budaya di lebih dahulu
dari awal mahasiswanya masuk, kita ada kegiatan yang namanya pembinaan kepada mahasiswa baru dan menyampaikan bagaimana siswa yang hebat itu seperti apa, mahasiswa yang berbudaya itu seperti apa, mahasiswa yang ini seperti apa, dan itu kita berproses. Ya. Dari proses tersebutlah saya yakin tuh Bapak Ibu dosen juga memberikan suatu proses-proses profil pelajar Pancasila yang gotong royong, saling memahami dan lain sebagainya. Apabila itu bisa ditekan dari awal dari BH, saya yakin apa yang kita takutkan ya, yang keterbalikan konsep tadi akan sedikit akan berkurang. Sedikit kita nggak bisa bilang nggak ada atau mungkin muncul atau pasti akan ada, kita nggak ada yang tahu ke depan seperti apa. Tapi setidaknya pencegahan-pencegahan itu kita awali dari cultural yang dibentuk di lingkungan sehingga kita semuanya bisa akan mendapatkan kehidupan kampus yang lebih dinamis, yang lebih bahagia, membahagiakan buat kita semuanya dan lebihnya adalah terdapatnya kebudayaan yang positif dalam sivitas akademika kampus yang menjunjung tinggi suatu ilmu pendidikannya, tidak hanya itu juga perilakunya. Mungkin seperti itu. Terus yang keduanya, bagaimana dengan interaksi gitu ya. Terkait dengan interaksi, saya yakin kampus ada perilaku gitu ya. Ada beberapa hal aturan-aturan yang sudah kampus berikan dan sudah dipublish di website dan saya yakin itu pun juga kami beri seluruh mahasiswanya gitu ya supaya di kemudian hari gitu ya dia sendiri punya posisi rem angin atau rem tangan untuk kontrol emosinya itu sendiri. Mungkin seperti itu Bu Audi Yundayani. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Muklas untuk paparannya. Baik, Pak Modra langsung mengajukan pertanyaan untuk kandidat berikutnya. Silakan, langsung ke 2 atau ketiga. Baik, saya akan menyapa Ibu Diah Resmarini. Resmisari. Ibu Diah, maaf, ini karena waktunya sudah malam. Ibu Diah Resmisari MPD, selamat malam Ibu Diah. Selamat malam. Baik, apa kabar Ibu Diah? Baik, cuma ini agak koneksinya agak terputus-putus. Mohon maaf jika Baik. ini delay ya. Baik Ibu Diah. Ibu Diah, terima kasih untuk paparan yang sangat baik. Saya bangga sebagai seorang perempuan karena perwakili suara saya dan yang tadi disampaikan oleh Ibu Diah secara lugas. Ibu Diah, saya ingin mengajak Bu Diah berbicara tentang budaya akademik. Jadi institusi atau sebuah organisasi saya percaya bahwa STIBA IC memiliki budaya akademik yang dijunjung tinggi. Begitu ya Bu ya, saya pasti sepakat dengan statement saya. Terkait dengan budaya akademik yang dibangun di kampus STIBA IC, apakah budaya akademik yang dibangun di STIBA IC sudah dapat mengcover terkait dengan pencegahan kekerasan seksual? Jika menurut Bu Diah belum, maka sebaiknya. Tetapi jika menurut Bu Diah sudah, mohon saya diberikan sebuah contoh. Terima kasih Bu Diah. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab boleh? Silahkan Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Baik, berdasarkan pengalaman apa yang saya lihat dan apa yang saya pahami dari apa yang saya pelajari dari Dikti mengenai Satgas PPKS ini, menurut saya STIBA IC Jakarta dalam proses menyiapkan kesiapannya dalam menangani PPKS ini. Jadi kalau misalnya apakah sudah cukup atau misalnya kurang, kalau saya boleh katakan masih proses karena memang pembuatan Satgas ini juga masih baru ya. Walaupun kita sering mendengar kekerasan seksual atau tentang kayak cerita dari zaman dulu ya Bu Dokter ya. Namun sayangnya kalau misalnya boleh kita lihat di data statistik sendiri, penanganan dalam kampus ini cukup tidak terselesaikan dengan sampai paripurna gitu, sampai selesai. Itu yang disayangkan. Namun kalau saya lihat
persiapan FIBA IC Jakarta sendiri itu semuanya baik dari pimpinan perguruan tinggi, dari dosen-dosennya, dari budaya akademisnya untuk mempelajari hal yang baru gitu. Jangankan yang sudah lama sering kita dengar, tapi kalau dilihat dari budaya kami siap untuk mempelajari hal-hal yang baru sekalipun. Apakah FIBA IC Jakarta ini sudah mampu untuk melaksanakan persiapan Satgas PPKS? Ya mampu. Apakah sudah sempurna? Karena kami sampai saat ini, terutama saya belum mendengar kasus yang secara spesifik ke arah kekerasan gender maupun seksual. Begitu Ibu Dokter. Baik. Terima kasih. Maka saya bisa menyimpulkan bahwa sistem sudah berjalan dengan baik ya, Baik. FIBA IC. Ya, Baik. betul. Oke, Pak Moderator, izinkan saya untuk lanjut ke calon panitia seleksi Satgas, Pak Muhid. Selamat malam, Pak Muhid. Apa kabar? Selamat malam, Bu Dr. Audi. Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Pak Muhid, paparan yang tadi Bapak menarik, Bapak. Saya hanya butuh elaborasi dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Bagaimana Bapak melihat perbedaan antara bentaan fisik dan bentuk paksaan psikologis ketika kita melihat dari sudut pandang konteks kekerasan seksual? Dan menurut mana kedua bentuk itu dapat saling terkait? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Muhid. Silakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Audi untuk pertanyaan. Sepengetahuan saya memang ada beberapa jenis paksaan ya, baik itu dalam bentuk fisik maupun psikologis. Ada juga termasuk bentuk digital sebenarnya. Cuma di sini memang kita bisa sampaikan ketika apa perbedaan bentuk paksaan fisik dan fisiologis ya. Yang pertama, kalau disebutkan penggunaan kekerasan secara fisik, jadi menyerang tubuh korban langsung gitu. Ya, misalkan kalau kita lihat di berita gitu ada begal gitu ya, tiba-tiba langsung menyerang korban, baik itu tadi dikatakan pria atau wanita seperti itu. Sedangkan kalau melalui psikologis ini mereka menyerangnya secara emosi. Jadi melibatkan ancaman-ancaman psikologis yang menyerang tekanan mental terhadap korban, sehingga korban merasa tak berdaya. Lalu di waktu memang kelangsungannya juga seperti itu berbeda. Ketika paksaan fisik itu biasanya secara langsung cepat gitu terjadinya pada saat kejadian, sehingga yang bersangkutan langsung dapat merasakan efeknya gitu ya. Ketika psikologis maka ini bersifat lebih continuous gitu, berkelanjutan step, sehingga efek operasionalnya itu jauh setelah peristiwa itu terjadi. Lalu mungkin dalam bentuk buktinya, bukti mungkin kalau dalam paksaan ini kan bisa jadi cedera atau luka atau mungkin timbul sesuatu yang ada pada korban sehingga itu dapat dilihat di kayaknya. Tetapi kalau untuk psikologis ini justru tidak bisa terlihat jelas karena memang adanya di dalam mentalnya, di dalam pikirannya. Jadi secara psikis dia sesuatu terjadi tetapi tidak bisa langsung dibuktikan, mungkin hanya dengan satu orang yang ahli gitu ya, mungkin psikolog atau yang lainnya. Dan juga biasanya perlawanan korban terhadap pelaku itu juga berbeda, sehingga kalau kita misalkan ada sesuatu yang terjadi secara fisik langsung lawan, langsung mengatakan no gitu atau melarikan diri dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan secara psikis mungkin kadang-kadang kita tidak bisa langsung mana kan secara psikis ya. Jadi mungkin ini harus banyak belajar lebih jauh bagaimana korban ini memahami hal-hal yang terkait dengan paksaan psikologis tadi. Biasanya dari bentuk digital dulu pertamanya. Jadi nanti korban itu akan merasakan sesuatu yang tertekan. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya elaborasikan terkait perbedaan paksaan fisik dan psikologis gitu, Bu Dr. Audi. Demikian. Baik, baik. Terima kasih Pak Muhid. Terima kasih, ini feedback yang sangat baik dan saya terkukin siapapun nanti yang terpilih adalah yang terbaik karena semuanya adalah calon yang paling baik. Bagian saya sudah usai, saya kembalikan lagi ke Pak
Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Dr. Audi Indayani atas pertanyaan yang cukup tajam ya, dan juga bisa terjawab oleh ketiga Capansel dengan penuh mendalam. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk panelis kedua, Bapak Mangatas Tohang MPD ya, untuk memberikan suatu saran atau pertanyaan ya, atau statement kepada ketiga Capansel. Silakan, Pak Mangatas Tohang, kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator Dr. Bejo. Ya baik, coba dites lagi soalnya Pak Mangantar. Agak Terima sedikit. kasih Ya, Pak bagus. Moderator Dr. Bejo Sutrisno MPD. Terima kasih buat Bapak semua. Maaf Bu Audi, Ibu sudah memborong pertanyaannya semua, jadi saya sampai hampir speechless. Tapi saya coba sedikit mencari-cari yang mungkin pantas untuk saya komentari atau mungkin saya tanya. Siap. Pak Ketua menghubungi saya bahwa saya ditugaskan untuk menjadi seorang yang ikut dilibatkan untuk tugas atau kegiatan saya secara iseng-iseng mencoba tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dan menurut Google, 3 besar cacat perguruan tinggi. Salah satu diantaranya yang paling tinggi adalah kekerasan seksual, yang kedua itu diskriminasi, dan yang ketiga itu bullying. Dan saya coba, ini mungkin juga nanti pertanyaan Muklas. Dalam paparan Pak Muklas tadi menyebutkan salah satu trigger kekerasan seksual itu ada hubungan antar superior sama subordinate atau yang lebih bawah, atau disebutkan tadi dengan diksi inferior. Ketiga perguruan tinggi yang disebutkan oleh Menteri Pendidikan ini dianggap sudah menjadi warning tragedi atau apa namanya. Maka kalau di dunia kepolisian atau di dunia kedokteran atau kesehatan itu untuk mencegah menghadapi itu ada pencegahan. Pencegahan itu ada preventif dan kuratif atau healing. Dan ini saya pikir bagus sekali kalau Ketiba IC mengadakan acara yang sangat bagus sekali karena ini adalah bagian dari saya pikir preventif dan preventif untuk kita mencegah untuk melibatkan kita semua sehingga kekerasan seksual tidak akan pernah terjadi di Stiba IC. Dan sebenarnya kalau kita bisa, kekerasan seksual itu does not only happen in academic situation, juga dalam hubungan berkeluarga ya atau berteman. Dan saya pikir kalau kita orang kampus, saya pikir kita harus lebih aware bahwa kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di sini. Tapi ya, tentu akan merasa sangat sedih atau ada paradoks saya pikir ya, karena perguruan tinggi itu penuh dengan idealisme, selalu tiap hari di otak atau di mulut dosen itu berbagai kata-kata yang sangat mulia atau sangat bernilai, tetapi kalau saya coba Google tadi pagi prevalensi kekerasan seksual di kampus periode 2015 sampai 20 itu sekitar 27%. Periode 2015, jadi prevalensi tingkat kekerasan seksual di dunia perguruan tinggi itu 27%. Nah, sama Pak Muklas pertama. Tadi Bapak menyebutkan bahwa salah satu trigger atau penyebab terjadi
karena ada realita, ada superior, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Dan ini sering diterjemahkan orang, itu dosen dengan mahasiswi atau dosen. Oke, bagaimana pandangan Bapak? Karena kalau saya coba breakdown ya, dari 27% ini pelakunya itu mahasiswi melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa itu jumlahnya cuma 3.162. Jadi mahasiswi tingkat kekerasan seksual bagi mahasiswa itu cuman 3.000 sekian. Sementara pria 3 kali lipat. Mungkin bagaimana Pak Muklas dalam yang Bapak paparkan tingkat superioritas dan subordinate atau inferioritas ini, apakah hanya hubungan laki perempuan karena memang culture kita adalah budaya patriarkik ya, gitu. Gimana? Tolong mohon dikonfirmasi. Ya, terima kasih Bapak Mangantar Sitohang ya atas pertanyaannya. Bagaimana relasi gitu ya superioritas tersebut dan inferior ya, atau kita bisa bilang bawahannya tersebut itu pasti akan ada gitu Pak, tingkat-tingkat gesekan terkait dengan tindakan-tindakan tersebut gitu. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Audi, apakah memungkinkan dikembalikan situasi, dan ternyata ada data dari bahkan perempuan malah yang nyerang laki-laki itu ada kurang lebih 3.000 ya. Berarti tetap dominasinya biasanya pelakunya di laki-laki. Kita juga nggak tahu itu ada apa dan kenapa. Yang ada di situlah kita pun juga mendukung program dari Dikti tersebut sebagai bukti pencegahan dari pihak kampus TIBAISI Jakarta, memungkinkan nantinya ya kita juga nggak tahu, tapi dengan adanya preventif kegiatan sampai pelaksanaan pansel untuk Satgas PPKS ke depan itu sebagai bukti nyata terus mencegah yang tadi adanya relasi-relasi tersebut. Kita coba kikis sedikit demi sedikit dengan memberikan suatu terus tindakan-tindakan yang sifatnya pencegahan terkait dengan kekerasan fisik tersebut. Dari interaksi-interaksi banyak sebenarnya, interaksi dari bawah ke atas atau atas ke bawah, atau kita coba sampaikan lagi ada relasi antar mahasiswa dengan kakak adik tingkat gitu ya. Mahasiswa, kakak dan adik tingkat. Potensi sekali dengan dalih grouping lah gitu. Mungkin kita di wilayah daerah Jakarta mungkin banyak orang, tapi bagaimana dengan kampus yang di wilayah yang areanya hanya berkuliah gitu ya. Masih banyak waktu senggang yang bisa, mohon maaf, jalan ke mall atau saya mau main ke kos. Itu relasi antar mahasiswa tersebut antara kakak dan adik tingkat itu sangat-sangat ini. Apalagi di situ ada komunitasnya. Nah, ketika kita munculkan atau budaya Pancasila tersebut dengan adanya gotong royong, saling menyadari, berpikir lebih kreatif, insya Allah akan berkurang untuk berpikir ke ranah gitu. Dan juga ada relasi mahasiswa dan dosen ya. Hubungan yang sehat antara dosen dan mahasiswa terjadi ya, yang ini ada pihak tersebut berkomunikasi satu sama lain ya. Dari komunikasi tersebut tidak tahu apakah nanti chemistry-nya muncul atau apa. Saya kira ketika semuanya background atau mempunyai bekal budaya, karakteristik, perilaku akademik yang luar biasa dari pihak kampus yang ditumbuhkan, insya Allah akan berkurang gitu loh. Pencegahan-pencegahan yang sudah dimiliki atau sudah dipersiapkan oleh kampus tersebut, insya Allah relasi-relasi yang data-data tersebut yang mungkin itu di luar sana masif, insya Allah di kampus TIBAISI Jakarta bisa berkurang. Dan kami pun juga tidak memungkiri akan ada juga dari pihak relasi yang lain ya, dosen senior ke dosen muda, kita juga harus memahaminya tersebut ya.
kita juga tidak memungkirinya akan adanya tersebut, relasi tersebut yang sangat rentan. Dan juga ada juga bagaimana dengan tidak hanya dari dosen, bisa juga dari struktural dari pihak kampus tersebut. Kita pun juga harus saling menjaganya. Intinya adalah pahami bermasalah dan bentuk kekerasan seksual seperti apa atau kekerasan psikis yang seperti apa yang perlu penanganan yang lebih akurat gitu. Dan juga kita harus memahami bagaimana wewenang kita sebagai struktural, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, hak dan kewajibannya seperti apa. Dengan didasari background yang bagus, cultural dan juga attitude perilaku etik yang baik, insya Allah kekerasan ini akan terkikis automatically. Terima kasih Pak Leo. Pak Mangantar, Situang. Ya, Pak Mangantar ya, sebelum dilanjut, karena mungkin waktu juga sudah mulai ini, mungkin satu pertanyaan lagi Pak ya, satu pertanyaan lagi untuk Capanse, silakan Pak, mau pilih yang mana ya? Oke, silakan Pak. Ya, Pak Muhid, terima kasih. Tadi saya tertarik di slide Bapak tadi ada menjadi agen perubahan, khususnya poin inisiatif pencegahan ini saya pikir bagus sekali karena di dunia pendidikan pun ada sebenarnya to prevent is a lot cheaper, a lot better than to cure. Jadi bagus sekali kalau kita dalam konteks diasis saya pikir kita belum pernah mungkin tidak akan pernah coba baca-baca apa termasuk psychological trigger atau biological trigger kenapa baik laki maupun perempuan bisa melakukan ini karena mereka ini kan kadang-kadang kita ini lahirkan dari kombinasi dua distinctive personality atau biological dari bapak dan ibu, dan menurut literatur kalau sel ini dan sel itu gabung kadang-kadang bisa terlahir petik tidak terlalu ideal atau bisa cacat sehingga memiliki perilaku seperti itu. Nah, kalau kira realitanya seperti itu bukan karena faktor nurture ya, bukan faktor lingkungan, tapi memang ada faktor genetical atau biological inherit. Kira-kira jalan keluarnya yang berhubungan aktif pencegahan untuk itu kira-kira kita bisa ini untuk inisiatif pencegahan. Jadi pencegahannya itu saya pikir karena faktor ini tadi ya memang ada faktor biological inheritance semuanya. Jadi ada faktor tuh kan. Nah kalau itu kira-kira gimana Pak untuk mengurangi dampaknya? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mangantar Situhang MPD untuk pertanyaan terkait agen perubahan. Jadi di dalam materi dikti disampaikan bahwa kami atau kita semua itu bisa menjadi agen perubahan, sehingga tidak hanya seorang pimpinan kampus atau tidak hanya staf, tapi bahkan mahasiswa pun itu bisa melakukannya. Asal tahu dan mengerti bagaimana cara mengedukasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kekerasan langkah awal untuk menjadi agen perubahannya. Sehingga yang pertama adalah dari kalangan manapun hendaknya yaitu satu mendalami tentang apa itu kekerasan seksual, apa itu secara baik tadi secara fisik maupun secara ya, termasuk dampaknya, definisinya, bentuknya, lalu bagaimana penanganannya sampai yang dijelaskan oleh pembicara-pembicara sebelumnya tadi seperti apa. Nah ini adalah langkah awal sehingga mereka tahu bagaimana dan seperti apa.
ya adalah mereka juga harus memahami kenapa mereka harus menjadi seorang agen perubahan. Yaitu yang pertama adalah sebengan, yaitu mendukung korban, karena seperti tadi disampaikan bahwa sampai saat ini kebanyakan kejadian-kejadian kekerasan seksual itu tidak selesai secara disampaikan oleh salah satu pembicara, sehingga dengan bantuan kita sebagai agen perubahan, maka kita bisa turut aktif mencegah kejadian berulang, sehingga keadaan atau situasi di dalam kampus misalkan minimal lingkungan kita itu akan aman dan nyaman. Dan bentuk-bentuk lainnya yaitu kita bisa selalu bergabung atau mengikuti kegiatan kampanye pencegahan seksual, yang mana sehingga akhirnya kita mempunyai satu visi dan misi yang sama untuk mendapatkan hasil di mana keinginan kita semua, salah satunya misalkan pada malam hari ini kita membuat kegiatan seperti ini tujuannya untuk agar dapat atau paling tidak mencegah kejadian-kejadian yang dalam bentuk kekerasan tersebut bisa teratasi dengan baik dan tidak terulang atau tidak terjadi sama sekali. Yang paling utama juga mungkin bisa saja kita membantu masyarakat sekitar ya, karena mungkin barangkali masyarakat itu tahu bagaimana cara mendapatkannya, sehingga kita bisa menyediakan informasi atau membagikan informasi, membangun jaringan atau bisa satu organisasi lain, sehingga masyarakat di luar sana juga tahu bagaimana caranya menjadi agen perubahan. Justru mereka menjadi korban, tapi mereka akan menjadi seorang agen perubahan, sehingga bisa terus bergenerasi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu individu ke individu yang lain. Mungkin seperti itu secara singkat bisa saya sampaikan kepada Pak Ang. Demikian Pak, bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih pada panelis kedua ya, Bapak Manto Sitohang. Ya, sebenarnya kami juga ingin memberi kesempatan ya kepada Bapak Ibu dosen ya, tenaga pendidikan serta para mahasiswa dan semua yang hadir pada malam hari ini. Namun ya, karena memang waktu yang sangat terbatas, sehingga mohon maaf, kami anggap cukup dari apa yang sudah ditanyakan ya dan dijawab oleh ketiga Capansel, karena pertanyaan dari panelis pun cukup mendalam ya, pertanyaan tersebut, dan juga dapat terjawab dengan baik ya oleh para Capansel. Terkait ketika Capansel yang sudah teruji ya secara publik ini, apakah layak untuk menjadi panitia seleksi satuan tugas atau tidak, akan kami serahkan kepada penilaian panelis dan para peserta yang hadir di sini melalui kuesioner secara online nanti ya, yang nantinya akan didistribusikan ke masing-masing peserta ya. Nanti tadi para peserta cukup menjawab layak atau tidak layak gitu ya. Nah, baik. Alhamdulillah ya, rangkaian kegiatan ini uji publik ini ya dapat berjalan dengan lancar, dan untuk itu kami sampaikan banyak terima kasih ya, khususnya kepada panelis dan juga kepada Capansel, dan juga Bapak Ibu dosen serta para tenaga pendidik serta para mahasiswa yang telah mengikuti dari awal hingga akhir. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada MC ya, Mbak Yuliani Feres ya, untuk menutup kegiatan ini. Silakan Mbak Yuli. Moderator Dr. Bejo Sutrisno. Sebelumnya tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Izinkan saya meminta Bapak Ibu hadirin untuk mengisi presensi yang akan kami kirimkan beberapa saat kemudian. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. Bejo Sutrisno selaku Ketua FIBA-ISI Jakarta. Terima kasih juga kepada ketiga calon panitia seleksi terpilih FIBA-ISI Jakarta serta Bapak Ibu panitia dan hadirin yang sudah hadir dan terlibat pada acara hari ini. Dan untuk mengakhiri acara pada hari ini, saya selaku MC
Memohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Sekali lagi, untuk mengakhiri acara pada malam ini, lebih baiknya kita melhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya ya. Ibu Dr. Odi, ya, Pak Leo, Pak Muhid, Pak Sony, Pak Muklas ya, dan Terima semuanya. kasih Pak Bejo, Ya. Bang Afri, Terima kasih, Terima Pak. kasih. Ibu panelis. Baik.